Jumpa lagi di barengan sama Jorici, nemenin pagi kamu dalam program Ragam Indonesia. Nah, Rabu ini kita punya episode yang serba nikmat dan mengagumkan dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Penasaran kan apaan aja liputannya? Gak pakai lama dan gak pakai iklan. Langsung aja kita tonton liputan FMs. Sah! Ragam Indonesia. 1, 2, 3. Wih, seru banget fans. Meski cuma lompat setinggi 5 meter, adrenalinnya tetap terpacu. Kalau mau lebih seru, di Pulau Siranjong kecil ini ada juga nih jump point yang lebih tinggi nih fans, yakni setinggi 15 meter. Wih di fans, lompatnya sambil jungkir balik. Keren. Nah, buat yang belum terlatih, jangan coba-coba lompat ya fans. Berbahaya. Biarin aja nih mereka yang udah ahlinya yang lompat, oke? Oh iya fans, pulau ini merupakan salah satu spot wisata di dekat Pulau Mande, Kabupaten Pesisir Selatan. Kalau Provinsi Papua punya wisata Raja Ampat. Kalau Mande ini khas dari Sumatera Barat, fans. Di sini panorama alamnya indah banget. Air lautnya jernih, pasir pantainya putih, apalagi dikelilingi sama bukit-bukit kecil. Wih, keren. Saking keren ya, wisata Mande ini bahkan sudah terkenal sampai ke luar negeri, fans. Fams, di sini kita bisa juga menyewa kano atau skoci kecil yang bisa dinaikin sepuasnya, asal jangan bawa pulang aja ya. Tapi berbeda dengan kano pada umumnya, kano yang ada di Mande ini tidak didayung Fams, tapi didorong. Seperti ini nih. Jadi serasa naik gerobak ya. Nah, buat yang suka olahraga ekstrim, bisa banget Fams ikutan main wakeboarding. Yoi mamen. Untuk relaksasi kita bisa berenang bareng dengan ikan karang seperti ini nih fams. Meski karangnya nggak terlalu bagus, ikannya lumayan banyak. Puas banget deh jadinya. Fams, ngomongin Tanah Minang, nggak boleh lepas nih dari kulinernya. Seperti ikon kuliner dari Kabupaten Bukit Tinggi yang satu ini nih, Los Lambuang. Los Lambung di Pasate ini udah lama terkenal akan kulinernya yang Minang abis, fams. Menurut bahasa setempat, Los artinya lorong, sedangkan Lambuang berarti lambung. Sesuai namanya, lambung kita akan dimanjakan dengan sajiannya sedap, bikin kenyang, sekaligus murah meriah. Dimulai dari yang satu ini nih, fams. Makanan ini gak akan ditemui di tempat makan Padang lainnya. Sosis besar khas Sumbar alias gulai tambusu. Tambusu ini terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan tahu dan telur juga, fams. Yang membuatnya lebih nikmat, memasak tambusu ini pakai kuah santan, fams. Nikmat. Santai, fams. Kalau mau makan, gak akan sepanjang ini kok. Sebab ada Uni Air yang akan bantu memotong kecil-kecil sesuai porsi. Oh iya, fams. Tambusu ini adalah salah satu lauk yang menjadi ciri khas nasi kapau. Meski sama-sama asli Minang, nasi kapau itu berbeda dengan nasi Padang, fams. Biasanya jenis lauk pauk nasi kapau ini lebih lengkap. Khasnya lagi, lauk di sini sengaja ditaruh di dalam wadah besar, lalu disusun secara bertingkat. Untuk aneka lauk keringnya berada dekat sang penjual, sementara berbagai lauk yang berkuah ada di bagian bawah, barisan depan. Nah, fams, ini bukan senjata kalau ada begal ya, bukan. Sendok kayu panjang ini berguna untuk memudahkan para penjual saat mengambil lauk berkuah yang letaknya berjauhan. Anyway, fams, kata kapau sendiri ini merupakan nama nagari atau desa yang terletak di Kabupaten Agam. Tapi berkat penjual-penjual ini, kita nggak perlu harus jauh-jauh ke desa Kapau untuk bisa menikmatinya. Makanan ini pun bisa didapatkan dengan mudah, fams. Ngelihatnya aja udah bikin ngiler, fams. Ada istilah, kalau masakan Minang itu lebih nikmat jika menyantapnya pakai tangan langsung, alias gak pakai sendok garpu. Konon katanya nih, fams, biar jari-jari kita ini bisa memilah tulang ikan atau ayam yang tersisa dan sulit terjangkau sendok ataupun garpu. Nah, di sini nih nasinya tersaji perak. Bukan tanpa alasan, ini karena masakan Minang ini umumnya berkuah, fams. Jika masakannya pakai beras pulen, nanti saat dikasih kuah, bisa-bisa jadi mirip makan lontong sayur deh. Oh iya, udah menjadi rahasia bahwa rata-rata aneka masakan Minang itu berbahan santan. Meski begitu, masakan Minang ini juga kaya akan bumbu, fams. Berbagai bahan-bahan ini juga berperan penting sebagai antioksidan kok. Selain itu, bisa juga nih, bisa bantu mengurangi resiko beragam penyakit.
seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, dan penyakit kanker. Fems, di sepanjang lorong pasar ini terdapat puluhan kios makanan. Di samping menu nasi, di Los Lambong ini ada juga loh kuliner khas Minang yang non nasi. Ini dia nih, Katupe Pitala. Katupe Pitala atau ketupat sayur merupakan makanan favorit orang Minangkabau untuk menunda lapar Fems, mulai dari sarapan pagi, siang, atau malam. Katupe ini jadi pilihan bagi mereka yang nggak mau makan berat, tapi harus tetap kaya serat. Sebenarnya, kata Pitala sendiri ini merupakan nama wilayah yang berada di dalam Kabupaten Tanah Datar. Yap, di sanalah kuliner nikmat ini berasal. Tapi, karena banyak banget peminatnya, membuat menu ini bisa didapat di hampir seluruh Sumatera Barat, Fems. Salah satunya ya di sini, Fems. Dalam satu porsi biasanya berisi lontong yang dipotong-potong, rebusan daun singkong, serta potongan kubis. Untuk penambah rasa, pakai kuah gulai, perpaduan dari sayur lobak, nangka, dan rebung, Fems. Gimana? Ngiler nggak? Harga seporsinya pun cuma Rp10.000 aja, Fems. Auto pengen langsung datang ke sini kan? Hehehe. Fems, selain makanan berat, di area Los Lambong ini juga menjajakan minuman cendol, Fems. Wits, bukan cendol sembarangan ya. Cendol kebanggaan masyarakat Minang ini disebut dengan Cindua Langko. Fems, Cindua Langko ini berisi lopis yang terbuat dari beras ketan yang dibalut dengan kelapa parut. Ini nih yang bikin Cindua Langko ini jadi lebih spesial. Langsung kasih cendolnya ya. Cendol ini terbuat dari tepung aren loh. Makanya tekstur cendol ini lebih kenyal jika dibandingkan dengan cendol dari tepung beras yang biasa dijumpai di Pulau Jawa. Nah, sebagai pemanis, ada gulo anau atau gula aren yang telah diencerkan. Terakhir, ada remahan emping yang memberikan sensasi kriuk-kriuk, lalu dilengkapi dengan tambahan es serut. Masih seputar Cindua Langko, dalam bahasa Minang, Cindua artinya cendol, dan Langko berarti lengkap. Jadi dalam bahasa Indonesia, Cindua Langko ini berarti cendol yang lengkap. Menikmati enak, gak selalu mahal, Fems. Seporsi cendol khas ini harganya cuma 10 ribuan aja. Gak salah makannya. Jajanan ini menjadi salah satu minuman terenak di Indonesia dari kota Bukit Tinggi. Fems, kalau berkunjung ke Ranah Minang, wajib banget nih nyicipin rendang. Tapi rendang yang satu ini bener-bener rendang luar biasa, Fems. Rendang jengkol. Woi, pecinta jengkol, buruan nih, merapat ke sini. Fems, untuk membuat rendang jengkol ini bisa sampai 6 jam lamanya, Fems. Wah, daripada makan waktu, ya udah yuk, kita intip aja pengolahannya. Fems, kandungan sulfurnya ini cukup banyak banget. Bikin jengkol ini jadi punya aroma khas yang sangat menyengat. Gak semua orang suka aroma ini dong. Untuk diolah jadi rendang, jengkol ini harus dicuci bersih terlebih dahulu. Selanjutnya, rebus jengkol selama sekitar 30 menit agar teksturnya jadi lebih empuk dan gak terlalu smelly. Fems, walau sering dianggap sebagai makanan kelas 2, jengkol ini justru bisa meningkatkan kekebalan tubuh loh. Protein di dalamnya bahkan bisa lebih tinggi daripada kacang hijau. Untuk memastikan teksturnya melunak, geprek dikit ya, Fems. Dengan cara ini juga bisa mempercepat bumbu dan rempah masuk ke dalam pori-pori jengkol. Malum, jengkol ini punya rasa yang sedikit pahit. Kalau banyak ketemu sama bumbu, rasa aslinya bisa berkurang. Jengkol yang udah berubah bentuk, buru-buru dicampur dengan adonan rendang yang udah mendidih. Nah, Fems, rendang jengkol ini bisa diperoleh di salah satu toko di Bukit Tinggi. Jadi, bukan hanya rendang telur, daging sapi, dan daging ayam aja nih, Fems. Di sini, kurang lebih menawarkan 25 jenis rendang. Soal rasa, dijamin gak kaleng-kaleng, Fems. Dari berbagai jenis rendang, yang paling laris pembelinya ini adalah rendang jengkol, Fems. Bukan cuma warlock atau warga lokal aja nih ya. Bule dan turis asing juga kepincut sama kenikmatan si rendang jengkol ini nih, Fems. Ayo, siapa nih yang masih suka gengsi makan jengkol? Hahaha. Selain kenikmatan jengkol yang udah mendarah daging bagi warga plus 62, sajian rendang ini juga nggak kalah digemari. Apalagi, rendang termasuk masakan yang kaya rempah. Selain bisa menambah kelezatan, banyaknya rempah yang digunakan dipercaya bisa menghilangkan bau amis pada protein yang ditambahkan. Berdasarkan survei nih, Fems, pada tahun 2011 dan 2017,
rendang pernah terpilih sebagai makanan terenak loh, Fems. Kelasnya bukan cuma nasional aja, tapi sedunia, Fems. Fems, dari sebiji rendang jengkol ini berhasil bikin Uni Sri Engla Deswati atau biasa disapa Uni Ade ini sukses menjadi eksportir. Kita mencetuskan lagi varian yang lain seperti rendang jengkol, rendang pakis yang variasi terbaru dari kita. Ternyata orang asing itu juga suka aneka rendang yang seperti itu. Ternyata masih banyak juga konsumen di luar sana seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Dubai, Arab Saudi. Itu mereka menyukai varian yang seperti jengkol, nangka, belut, pakis kayak gitu. Karena udah merambah ke pasar internasional, untuk packingnya ini nggak boleh sembarangan, Fems. Makanya, Fems, rendang jengkol ini harus melalui proses vakum, Fems. Dengan cara ini, makanan basah bisa awet hingga 1 tahun lamanya. Untuk memastikan nggak ada kuman yang menempel, harus disterilisasi dulu ya, Fems, biar sel kumannya mati. Sterilisasi ini dilakukan dengan cara penguapan pada suhu 100 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Fems, karena bawa nama Indonesia, Uni Ade ini dia bikin tampilannya jadi glow up ya. Istilahnya no play-play gitu deh. Jangan salah, karena kualitas produk, kemasan atau packaging ini juga punya andil besar dalam menarik minat konsumen, Fems. Kalau packaging produknya ini tampil menarik dan berkarakter, maka besar kemungkinan konsumen selalu ingat sama produknya. Nah, Fems, info yang terbaru nih, Uni Ade ini dia bikin inovasi olahan rendang pakis. Rendang pakis buatannya dijamin gak terasa pahit dan getir gitu, Fems. Untuk menghasilkan rendang pakis yang nikmat, api yang digunakan ini gak boleh terlalu besar, sebab dapat mempengaruhi tekstur bahan yang dimasak. Anyway nih, Fems, ternyata rendang bukan nama masakan ya, tapi kata rendang itu justru merujuk pada proses memasaknya, yang berarti dimulai dari gulai, kalio, hingga akhirnya menjadi rendang. Kalio sendiri ini merupakan sebutan dari rendang setengah jadi, yang warnanya masih kecoklatan seperti ini, Fems. Jika masakan rendang berteksturnya lengket dan kuat aroma karamelnya, ini tandanya rendang sudah dimasak. Setelah proses selama kurang lebih 4 jam. Cara memasak yang super lama inilah yang bikin rendang ini bisa awet dalam waktu yang lama, Fems. Rendang pakis yang sudah matang dimasukkan ke alat spinner untuk mengurangi kadar minyak yang masih menempel. Selanjutnya, tinggal packing cantik deh. Jadi cakep marakep nih, Fem. Gak perlu mahal-mahal, cuma 40.000 aja. Dan gak akan bikin malu-maluin kok kalau mau dijadiin sebagai buat tangan. Hehehe. Fems, inovasi rendang ternyata nggak main-main, Fems. Sekarang rendang juga bisa didapat dalam potongan martabak. Yap, daging yang biasanya jadi campuran adonan martabak, kini rasanya lebih sedap karena merupakan daging rendang. Namanya martabak kubang. Selain sayuran dan daun bawang ini, Fems, martabak kubang buatan Pak Muslih ini bisa berbahan telur ayam ataupun telur bebek, Fems. Tinggal masalah selera aja. Yang pasti, semua menu martabak dari kedai di Kota Padang ini pakai daging rendang, Fems. Yes, betul. Rahasia kelezatan martabak kubang ini ada pada rendang ini, Fems. Konon katanya nih, Pak Muslih ini menggunakan lebih dari 20 macam rempah yang dikombinasikan dalam membuat rendang. Nah, dari beraneka macam menu yang ditawarkan, yang paling menarik ini adalah martabak seksi ini nih, Fems. Kata seksi, ini disematkan pada varian martabak ini karena gak pakai adonan kulit tepung sama sekali. Untuk isian martabaknya, langsung masak aja di atas wajan datar. Beuh, buat pecinta dalaman martabak nih, pasti kelepek-kelepek nih sama menu di sini. Sebab selain isiannya yang super enak, kulit martabaknya ini juga sama lezat. Endulita teralala deh pokoknya. Buat yang lagi berada di Kota Padang, bisa banget nih cicipin langsung ke sini nih, Fems. Lokasi kedainya tepat di belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat. Apalagi sekarang kita nggak perlu nunggu hari gelap, karena kedai ini sudah buka dari jam 2 siang. Fems, martabak rendang ini awalnya dirintis oleh Pak Hayuda sejak tahun 1971. Pak Muhlih sendiri adalah generasi kedua. Wah, lumayan legend nih, Fems. Sudah famous seantero Padang, usaha martabak milik keluarga ini juga mempunyai cabang di luar Sumatera Barat, seperti Jakarta, Bandung, dan kota besar lainnya. Ngomongin tentang martabak, ternyata nama martabak ini berasal dari kata murtabak, Fems. Salah satu camilan berbahan terigu dari negeri India memiliki makna berlipat. Anyway, Fems,
Martabak kubang ini sebenarnya adalah martabak Mesir loh. Nama kubang ini disematkan karena martabak atau mutabak dibawa oleh bangsa Arab dan India berkulit hitam di desa Kubang, Sumatera Barat. Nah, masyarakat setempat mengira mereka adalah bangsa Mesir. Singkat cerita, masyarakat pun menyukai rasa martabaknya hingga akhirnya terkenal sebagai martabak kubang. Meskipun bentuknya Betty alias beda tipis, martabak kubang ini berbeda dengan martabak telur, fams. Martabak telur biasanya digoreng dengan minyak kelapa, sedangkan martabak kubang menggunakan margarin atau minyak samin. Martabak telur biasa saya perhatikan dagingnya berbeda. Mereka dagingnya saya lihat agak lebih kering, agak lebih keras, dan juga tidak mempunyai bumbu-bumbu rempah-rempah ala rendang yang kita Minang ini, Padang ini. Fams, meskipun nggak murni asli Indonesia, banyak juga kok orang Indonesia yang berjualan martabak di berbagai negara. Di mata dunia internasional, pamor martabak ini seperti mengenal rendang yang asli Indonesia. Di kalangan masyarakat kita sendiri nih, fams, martabak bisa dinikmati dalam aneka kesempatan. Mulai dari santapan bareng keluarga, hingga sebagai camilan yang wajib dibawa saat bertandang ke rumah calon mertua. Ahai! Fams, masih dalam episode yang serba nikmat dan mengagumkan dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Kalau tadi kita udah ngulik-ngulik tanah Minang, nah sekarang kita sajikan nih tontonan serba Sulawesi Selatan. Mau tahu apa aja jemputannya? So, let's check this out! Ini dia, keramaian Festival Pinisi, Sulawesi Selatan. Pesertanya ramai banget, fams, karena berasal dari berbagai daerah se-Nusantara. Mereka pun membawa layangan khas dari daerah masing-masing. Bagus-bagus, fams. Pusat Pelelangan Ikan Kabupaten Bulukumba ini jadi ajang lokasi festival layang-layang. Area yang gak terlalu luas membuat para peserta harus ekstra tenaga manfaatin lahan yang terbatas. Kalau nggak jago ngendaliin ya, layangan bisa nyemplung ke laut, fams. Ambiar. Asal tahu aja, layangan ini bisa jadi hobi yang mahal nih, fams. Pembuatan satu layangan biayanya bahkan bisa sampai puluhan juta rupiah. Wih, canggih. Oh iya, fams, ada 2 kategori yang diperlombakan. Layang-layang 2 dimensi dan 3 dimensi. Bagus-bagus ya layangannya. Langitnya jadi keren. Mulai dari layangan yang berbentuk gurita, harimau, hingga layangan yang berbentuk perahu pinisi hadir di sini. Kira-kira jagoan layangan kamu model yang mana nih, fams? Habis main layangan, sekarang waktunya kulineran nih, fams. Fams, coba tebak, daging bebek ini dipanggang untuk jadi menu apa ya? Bukan bebek bakar, fams, ataupun bebek guling, tapi sekarang kita mau buat nasu paleko. Habis dipanggang, potong-potong daging bebeknya, fams. Lalu siapkan bumbu-bumbunya. Tumbuk semua bumbu, berupa garam, merica, cabai rawit merah, serai, bawang merah, dan bawang putih. Setelah halus, tumis bumbunya. Jika sudah harum, masukkan potongan daging bebek. Tambahkan air putih dan air asam jawa. Fams, daging bebek memiliki aroma yang lebih menyengat dibandingkan daging ayam. Untuk menghilangkan amisnya, bisa ditambahkan daun serai dan lengkuas. Lalu, masukkan juga kunyit bubuk dan penyedap rasa beserta garam. Setelah diaduk rata, tutup kuali agar daging bebeknya lebih cepat empuk. Fams, butuh waktu sekitar 1,5 jam nih dalam memasak nasu paleko ini. Jadi, butuh sedikit kesabaran. Jika air di kuali sudah kering, tandanya nasu paleko ini sudah matang dan siap disajikan, fams. Daging bebeknya empuk banget, fams. Cita rasanya yang pedas berpadu dengan rasa rempah yang pas. Nagihnya juara, fams. Seporsi nasu paleko umumnya dijual seharga Rp100.000. Soalnya menggunakan 1 ekor bebek, fams, yang bisa dinikmati 4-5 orang. Nasu paleko ini berasal dari bahasa Bugis. Nasu artinya masak, sementara paleko artinya kuali dari tanah liat. Namun, seiring perkembangan zaman, menggunakan kuali tanah liat ini mulai berganti dengan alat masak yang lebih modern. Meski begitu nih, cita rasanya tetap masih dipertahankan, fams. Asik! Meskipun gak begitu disukai, karena banyak duri, bandeng nyatanya masih dijadikan pilihan untuk dikonsumsi, fams. Biar banyak disukai, muncullah inovasi olahan bandeng. Salah satunya, bandeng presto ini. Proses masak presto ternyata bisa membuat tulang ikan menjadi lunak.
Jadi kalian gak repot lagi milih tulang ikan saat makan bandeng. Yoi, no ribet-ribet fams. Bandeng presto emang kedengeran familiar banget fams. Tapi UMKM dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan alias Pangkep punya varian bandeng presto khas Sulawesi Selatan. Kebayang gak tuh fams? Gimana rasanya makan bandeng presto? Tapi bercita rasa coto Makassar, Palumara, Konro, dan masih banyak lagi. Wah, kalau gini sih, sekali makan bisa ngerasain 2 jenis masakan sekaligus. Karena menjadi salah satu cara pengawetan makanan, ikan yang masih segar ini harus dibersihkan dulu fams, biar bakterinya gone alias musnah. Gak lupa, bagian sirip, insang juga harus dibuang ya fams. Oh iya, bagian perut ikannya juga ikutan dibuang. Wets, lakukan secara hati-hati agar empedunya nggak pecah dan mengenai seluruh bagian tubuh ikan. Bisa-bisa dagingnya jadi pahit tuh. Gak pakai lama fams, langsung deh lumuri bumbu coto ke seluruh bagian tubuh ikan. Oh iya, ikan bandeng juga sengaja dibelah menjadi lebih lebar untuk mempercepat proses prestonya fams. Selain itu, bisa mempermudah bumbu meresap sempurna. Next, ikan yang sudah dibumbui tinggal dimasukkan ke dandang presto. For your info nih, presto adalah cara memasak dengan uap air bertekanan tinggi. Tujuannya sih untuk mempercepat proses memasak, sekaligus melunakkan duri atau tulang bandeng. Biasanya sih fams, dandang presto dibuat dari bahan stainless steel yang kuat, biar bisa menahan tekanan uap di dalam dandang. Setelah 2 atau 3 jam dimasak, bandeng presto harus didinginkan dulu fams. Kalau suhunya udah normal, baru deh kemas dengan rapat, biar nggak ada bakteri yang mempercepat pembusukan. Biar bandeng presto tahan lama, harus dibekukan terlebih dahulu ya sebelum dipasarkan. Kalau udah beku gini nih, bandeng presto aneka rasa bisa awet sampai 3 bulan tuh fams. Wah, bisa banget ya jadi oleh-oleh saat berkunjung ke Sulawesi Selatan. Soal harga cukup terjangkau kok, 25 ribuan aja nih fams. Sikat lah. Waduh, gede bener tuh kukusan. Mau bikin roti atau bagaimana nih fams? Hai. Walah, ternyata yang ada di dalam kukusan itu mie toh. Oh iya fams, mie udah jadi makanan pokok alternatif yang paling populer di Indonesia. Bahkan pabrik pembuatannya juga udah menjamur banget. Kalau di Makassar sendiri, mie-nya cukup unik nih fams. Mereka terbiasa mengkonsumsi makanan berkuah dengan mie kering. Oh my wow. Mie yang digunakan 11-12 lah sama mie kuning atau mie telur yang biasa ditemukan di Pulau Jawa. Tapi yang ini ukurannya lebih kecil. Tapi gak setipis jajanan mie lidi yang berbalut garam ya, yang biasa dijajakan di depan SD itu ya. Lebih besar dikit lah. Mie ini terbuat dari adonan tepung terigu dan telur yang diaduk sampai rata fams. Proses ini memakan waktu sampai setengah jam loh. Jadi benar-benar harus dipastikan gak ada lagi adonan yang menggumpal. Adonan ini kemudian dibentuk memanjang dan pipi dengan ketebalan yang bervariasi. Proses ini bisa dilakukan berulang sampai dapat ketebalan yang diinginkan fams. Oh ya, mie kan biasanya emang berwarna kuning ya. Tapi tenang, meskipun ada sedikit tambahan pewarna, tapi bahan yang digunakan termasuk food grade, alias aman untuk dikonsumsi fams. Bahkan udah dapat izin dari sekelas WHO sampai BPOM. Fams, sebenarnya sih gak ada batasan mie-nya harus punya bentuk dan ketebalan yang harus A, B, atau C. Tapi karena mie ini yang bakal jadi mie kering yang khas banget di Makassar, sebaiknya dibuat dengan diameter yang sedang-sedang aja. Kayak lagu dangdut ya. Malum deh, kalau ukuran mie-nya terlalu tebal, proses pemasakannya juga ikutan lama fams. Meskipun biasanya mie ini akan diproses lebih lanjut, tapi si kuning panjang ini juga harus dikukus fams. Proses ini memakan waktu kira-kira 2,5 jam atau sampai warnanya berubah menjadi lebih gelap. Jadi harap maklum lah ya kalau tutup kukusannya segede gaban gini fams. Wong sekali ngukus aja segitu lamanya. Kalau pakai kukusan yang seuprit, mahal di waktu dan di ongkos tuh. Nah, kalau udah matang, gak boleh langsung dibungkus fams. Uap panas yang masih terperangkap di dalam mie harus dikeluarin dulu. Ngeluarinnya masih tradisional banget fams, pakai kipas angin. Oh ya, di pabrik ini gak cuma bikin yang biasanya dibuat mie kering ala Makassar aja ya. Kalau yang berwarna pucat ini biasanya digunakan untuk mie kuah atau mie Hokian fams.
Nah, ngomongin soal mie instan nih fams, tahu nggak kalau Indonesia itu konsumsi mie instan terbesar kedua di dunia fams, setelah Cina. Fakta unik lainnya nih fams, ternyata mie instan produksi Indonesia yang begitu mendunia bahkan menjadi alternatif makanan pokok warga Nigeria setelah nasi fams. Saat harga beras di negara itu melambung, hadirlah mie instan Indonesia yang murah dan mudah membuatnya. Oh my wow! Fams, ini dia nih yang jadi trending topik pembicaraan kita nih hari ini. Mie yang kering disiram sama kuah mirip capcay. Oh my wow, sangat menggugah selera fams. Sedap banget. Gak salah dong kalau banyak yang menyebutnya dengan Ifumi ala Makassar. Ciri khas dari kuliner mie kering ini terletak pada kuahnya yang bertekstur agak kental fams. Kuahnya terbuat dari perpaduan air, telur, dan tepung kanji. Biasanya sih, untuk mendapatkan cita rasa gurih, kuah kental dikombinasikan dengan merica dan bawang putih sebagai bumbu penyedap. Biar lebih sedap nih, terus ditambah sama potongan bakso, ayam, dan sayuran macam sawi. Makanan ini sebenarnya udah ada nih sejak tahun 50-an fams, tapi baru booming dan banyak yang nyari sekitar tahun 70-an. Dari situlah, akhirnya mie kering ini akhirnya jadi makanan khas yang cuma bisa didapatkan di Makassar. Ini nih yang jadi kunci utama perbedaan antara mie kering dan Ifumi. Ukuran mie-nya lebih tipis fams. Fams, adanya mie kering ini ternyata terinspirasi dari mie goreng khas Tionghoa yang disebut mie kuantong. Kayak bakmi Jogja gitu fams. Tapi waktu itu ada salah satu pembeli yang request minta biar mie-nya digoreng terpisah dengan kuahnya, biar disajikan agak garing. Tapi banyak yang latah, jadinya ngikutin deh dan jatuh cinta tuh. Nah, dari situlah mie kering bisa bertahan sampai hari ini. Tapi beneran loh fams, pesona dari seporsi mie kering ini emang sulit untuk ditolak. Apalagi setelah membayangkan betapa gurihnya kuah kental dan betapa crispy-nya mie itu. Kayak makan bawang goreng versi brutal. Kriuk abis. Dah lah, kalau kalian kebetulan lagi berkunjung ke sini, langsung masukin list kuliner Makassar yang harus dicoba ya. Fams, ngomongin tentang negara kita Indonesia, setuju dong kalau bumi Nusantara kita ini kaya akan keberagaman. Bukan cuma suku, bahasa, dan adat istiadatnya aja, bahkan keindahan alamnya gak bisa diraguin lagi fams. Ini dia fams, wisata geopark dunia yang ada di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan, yaitu objek wisata Ramang-Ramang. Di sini bisa menyusuri sungai Amazon ala-ala nih. Fams, ada 3 dermaga yang bisa kita pilih. Tapi kalau pengen menikmati kecantikan Ramang-Ramang lebih lama, dermaga 1 ini bisa jadi pilihan ya. Di dermaga ini terdapat puluhan perahu kayu yang bisa kita sewa. Udah sama nakodanya kok. Untuk satu perahu, harganya sekitar Rp350.000. Dari sinilah petualangan dimulai. Sepanjang perjalanan, dijamin bakalan seru banget di fams. Kamu akan menyusuri sungai yang bernama Sungai Pute dengan hamparan tebing-tebing kars yang megah. Oh iya fams, kars sendiri adalah kawasan batu gamping yang mudah larut bila terkena air hujan. Jadi menghasilkan berbagai bentuk permukaan bumi yang unik dan goa-goa bawah tanah. Fams, fakta yang cukup mencengangkan lain dari Ramang-Ramang adalah usianya. Ramang-Ramang ini terbentuk kurang lebih sejak 30 juta tahun yang lalu. Jauh sebelum adanya manusia yang menempati bumi, sejak 40.000 tahun yang lalu fams. Oh my wow! Nah, kars yang ada di Ramang-Ramang ini berjenis tower. Artinya, bentuk karsnya mengerucut ke atas, kayak menara fams. Usut punya usut nih. Deretan kars yang ada di sini merupakan eks tambang korporasi nih fams. Oh my wow. Tuh kan, daripada dieksploitasi jadi tambang, mending dibiarkan alami. Biar jadi spot wisata kayak gini, amazing abis ngeliatnya. Setelah 20 menit melewati jalur sungai Amazon dengan serangkaian pohon nipah yang tumbuh subur, istirahat sebentar ya fams. Di tengah perjalanan ada penginapan bernama Eco Lodge. Dengan desain perpaduan Sasak Lombok dan Bugis, bangunan Eco Lodge ini menggunakan bahan kayu untuk dindingnya, sedangkan atapnya ditutupi oleh daun rumbia. Wait, yuk balik ke perahu. Perjalanan ini masih belum usai nih. Ada sebuah kampung yang jadi tujuan utama perjalanan ini fams. Dari Eco Lodge ya kurang lebih ditempuh 10 menit aja lah. Selamat datang di Kampung Berua.
Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang cuma ada 15 rumah aja nih, Fems. Bagi yang pernah berkunjung ke Sumatera Barat, kawasan ini terlihat seperti lembah harau, Fems. Nah, berdasarkan cerita dari warga setempat, ribuan tahun lalu, wilayah Kampung Berua ini adalah lautan lepas, Fems. Karena mengalami pergeseran lempengan bumi, akhirnya lautan ini berubah menjadi daratan dan hanya menyisakan batu karang yang saat ini mengelilingi Kampung Berua. Dengan segala keindahan alamnya, Kampung Berua ini menjadi salah satu ikon geowisata yang masih terjaga. Cakep bener deh petualangan ala Jurassic Park hari ini ya. Perfecto! Fems, ternyata Cars Ramang Maros ini pertama kali dikembangkan masyarakat Desa Salenrang, Kabupaten Maros pada tahun 2014 lalu. Awal mula si Cars-Cars cantik ini dikenal karena ada satu pengunjung yang datang dan mengambil gambar. Kemudian diunggah deh di sosial media. Barulah jadi terkenal hingga saat ini, Fems. Oh my wow! Fems, semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah kecintaan kita terhadap Indonesia ya. Dan tentunya bisa bikin Rabu pagi ini jadi lebih berbahagia. Pokoknya nonton terus deh Rekam Indonesia setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya only on Trans 7.